Pembalap Ducati Lenovo Team, Francisco Bagnaia tidak bisa mengatakan bahwa dirinya sudah kembali menemukan performa terbaiknya usai memenangkan sprint race MotoGP Malaysia 2025. Francisco Bagnaia tampil sempurna pada rangkaian hari kedua di sirkuit Sepang Malaysia Sabtu tanggal 25 Oktober tahun 2025. Dia berhasil mencetak pole position pada kualifikasi dan bahkan berhasil mengamankan posisi pertama pada balapan sprint MotoGP Malaysia itu. Francisco Bagnaia mencatatkan kemenangan meyakinkan lewat gap 2,2 detik di depan Alex Marquez dari BK8 Gresini Racing yang finish kedua. Pembalap asal Italia itu kemudian mendapatkan pertanyaan dari jurnalis MotoGP yaitu Jack Appleyard apakah Bagnaia telah kembali. Francisco Bagnaia kemudian tidak dapat menjawab apakah dirinya memang sudah menemukan kembali performa terbaiknya di atas motor. Pasalnya sirkuit Sepang sendiri juga merupakan lintasan yang sangat bersahabat dengan motor Ducati dengan banyak trek lurus panjang. Ducati selalu menang di sirkuit Sepang dalam 3 musim terakhir sejak musim 2022 hingga 2024 dan menurutnya timnya pantas untuk mendapatkan hasil positif tersebut. Pecco Bagnaia memilih fokus untuk menghadapi balapan utama yang bakal berlangsung 20 lap. Kesempatan besar baginya untuk dapat menyapu bersih seri MotoGP Malaysia 2025 sekaligus mencatatkan kemenangan ketiganya pada MotoGP musim ini. Apalagi Francisco Bagnaia sudah pernah 2 kali menang dalam balapan utama di Sepang pada musim 2022 dan 2024. Kini menarik untuk kita nantikan bersama penampilan dari Francisco Bagnaia pada balapan utama MotoGP Malaysia 2025 yang bakal berlangsung pada Minggu tanggal 26 Oktober tahun 2025. Mampukah Pecco tampil impresif dan mendominasi lagi di sirkuit Sepang Malaysia tersebut? Saya tidak akan menjawab kali ini tetapi bagaimanapun saya senang dan tim ini sangat pantas untuk mendapatkan hasil tersebut karena menurut saya dalam masalah tetapi mereka juga dalam masalah untuk memahami situasi ini. Ini sama sekali tidak jelas dan bahkan ini bukanlah hal yang mudah di mana 1 minggu yang lalu kita sangat kesulitan dan bahkan kemarin saya sedikit kesulitan namun pada hari ini saya bisa tampil dengan sangat kompetitif. Jadi kita sekarang hanya perlu untuk memahami situasi ini karena menurut saya tidak ada yang pernah merasakan hal seperti ini di masa lalu jadi kita hanya perlu untuk tetap fokus dan memahami situasi kemudian mencoba untuk terus bekerja seperti apa yang telah kita lakukan pada akhir pekan ini, di mana saya mencoba beberapa hal yang sama sekali berbeda yang memang saat ini berhasil memberi saya perasaan yang lebih baik, kata Francisco Bagnaia, sebagaimana dilansir dari Corse di Moto. Pembalap Monster Energy Yamaha Team, Fabio Quartararo untuk kesekian kalinya memberikan ultimatum kepada timnya dengan ancaman berpisah. Kesabaran Fabio Quartararo dalam menantikan kebangkitan tim berlogo Garpu Tala mulai menemui ujungnya setelah ditahan-tahan. Juara dunia MotoGP 1 kali tersebut akhir-akhir ini sudah tak mau bermulut manis dengan terus mengumbar nada optimistis terhadap proyek Yamaha. Bahkan jelang jendela transfer besar-besaran pada tahun depan Fabio Quartararo menggunakan kartunya untuk meningkatkan daya saing. Kontrak Quartararo dengan Yamaha akan habis pada 2026 atau sama seperti semua pembalap di tim pabrikan MotoGP saat ini. Sebagai informasi bukan kali ini saja El Diablo melemparkan pernyataan bernada ancaman ke tim pabrikan Garpu Tala tersebut. Maklum setelah mencetak gelar juara dunia pada MotoGP musim 2021 dirinya selalu gagal tampil kompetitif meski selalu menjadi nomor 1 di Yamaha sampai saat ini. Bahkan perpanjangan kontrak antara Fabio Quartararo dan Yamaha pun selalu diwarnai dengan drama.
di mana pada 2 tahun yang lalu Yamaha sendiri berhasil dengan janji pengembangan motor lebih masif yang puncaknya adalah rencana peralihan dari mesin inline 4 ke mesin V4. Mesin V4 sudah dilombakan melalui pembalap wildcard dan dicoba oleh Fabio Quartararo dalam tes, namun impresi pertama sang ujung tombak jauh dari positif. El Diablo memberi sinyal bahwa dirinya sudah mulai ancang-ancang membuat keputusan besar terkait dengan nasibnya di tim Yamaha. Musim ini Fabio Quartararo kembali menjadi jagoan dalam kualifikasi hingga 5 kali meraih hasil pole position. Dia hanya kalah dari Marc Marquez. Hanya saja dia masih menjadi samsak lawan-lawannya yang bukan Yamaha dalam balapan begitu jalur idealnya diganggu, dia tak berdaya apalagi di lintasan lurus. Hal ini yang coba diatasi Yamaha dengan mesin V4 di mana uji coba paling ideal adalah merasakannya sendiri dalam situasi balapan lalu. Adapun Fabio Quartararo tidak punya waktu lebih lama lagi. Tes pramusim MotoGP 2026 akan menjadi tenggat waktunya bagi Quartararo mengenai nasibnya di tim Yamaha. Tentu saja Anda harus bergerak dengan sangat cepat juga. Saya pikir itu hal yang cukup baik bagi seorang pembalap untuk memulai musim, bukan memulai musim tetapi tidak butuh waktu lama untuk mengetahui tentang di mana saya ingin berada. Yamaha bekerja keras dengan V4 saat ini, tetapi tujuan utama saya adalah berjuang untuk meraih kemenangan kemudian podium lalu gelar juara, dan jika saya tidak punya motor untuk melakukannya maka tentu saja saya akan pindah. Menurut saya ini hal yang cukup bagus dengan memberi Yamaha waktu sekitar sebulan lamanya untuk melihat bagaimana potensinya dan kemudian mengambil keputusan dengan cepat, karena dalam waktu 2,5 bulan Anda tidak bisa benar-benar mengubah motor secara menyeluruh, terutama bagi kami. Anda tidak dapat mengubah basisnya sepenuhnya, dan bahkan saya pikir juga semua pabrikan akan memiliki motor yang sama tahun depan, tetapi bagi kami hal itu tidak mudah untuk terjadi. Kami akan melihat bagaimana kami bisa meningkatkannya, dan saya pikir titik krusialnya adalah pada tes di Valencia dan kemudian tes di Sepang pada bulan Februari tahun 2026 mendatang, kata Fabio Quartararo, sebagaimana dikutip dari Crash. Pembalap Honda HRC Castrol, Luca Marini sangat antusias menyambut seri MotoGP Malaysia 2025 yang diharapkannya dapat mendatangkan raihan podium yang telah lama diidamkan. MotoGP Malaysia 2025 membawa asa lebih tinggi bagi Luca Marini. Kebangkitan Honda dengan hasil yang terus menanjak membuat adik Valentino Rossi tersebut menatap setiap seri dengan optimistis. Marini sudah mencium bau podium sejak finish di posisi keempat di sprint Hungaria alias 6 seri sebelum GP Malaysia. Hanya saja tekad untuk finish 3 besar tak kunjung jadi kenyataan karena blunder rival saat balapan utama GP Indonesia, dan akhir pekan ini Marini mencoba lagi peruntungannya. Sirkuit Sepang sendiri sudah menjadi sirkuit hafalan bagi hampir semua pembalap karena jadi langganan tes pramusim dan juga seri penultima MotoGP. Karakteristik sirkuit Sepang ditambah meningkatnya mesin RC213V membuat Luca Marini punya ambisi besar. Di sirkuit Phillip Island Australia, Marini keteteran kendati masih menjadi pembalap Honda yang finish paling depan pada balapan Grand Prix di urutan ke-6. Kesempatan Luca Marini di tengah tren yang konsisten pada MotoGP musim 2025 ini makin sedikit. Hanya tersisa 3 seri balap lagi, yaitu MotoGP Malaysia, MotoGP Portugal dan MotoGP Valencia pada bulan November mendatang. Podium Honda sejauh ini dipersembahkan 2 pembalap, yaitu Johan Zarco dari Castrol Honda LCR dan Joan Mir dari Honda HRC Castrol. Marini telah membukukan finish di 10 besar sebanyak 10 kali termasuk sprint dan balapan utama sejak paruh kedua musim, termasuk diantaranya adalah finish 3 kali di 5 besar. Berkat pencapaian itu Luca Marini kini berada di peringkat ke-13 klasemen MotoGP 2025. Dia mengantongi 120 poin yang jauh lebih tinggi di atas pencapaiannya pada tahun pertamanya bersama pabrikan Honda musim lalu. Adapun terakhir kali podium didapatkan Marini adalah ketika MotoGP Qatar 2023 dengan motor Ducati Desmosedici milik tim VR46. Saya siap untuk balapan berikutnya yang saya yakin akan menjadi akhir pekan yang sangat menarik karena sirkuit Sepang sendiri adalah trek yang sangat spesifik.
Setelah melakukan uji coba di sana Anda selalu mendapatkan kesempatan untuk membandingkan hasil kerja Anda sepanjang tahun. Sirkuit ini juga memiliki beragam pengereman tikungan dan lintasan lurus dan saya pikir ini akan sedikit lebih cocok untuk kami daripada sirkuit Phillip Island. 3 balapan lagi untuk mencapai target kami dan kami akan terus berusaha dan bekerja keras hingga akhir karena kami sudah dekat dengan podium, kata Luca Marini. Sebagaimana dikutip dari laman resmi Honda Racing Corporation.